Juni 2019, aku terima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Setahun kemudian aku jadi pemimpin gereja. Aku bersyukur karena diberikan kesempatan berlatih, jadi aku mengabdi dengan senang hati, menindaklanjuti pekerjaan, dan menyelesaikan masalah saudara-saudariku. Beberapa waktu kemudian, mayoritas jemaat baru menghadiri pertemuan. Mereka menginjil dan bertugas. Pekerjaanku yang lain juga berhasil. Aku jadi merasa agak bangga. Kupikir masalah nyata bisa terselesaikan dalam waktu singkat saat aku memimpin. Dan saudara-saudariku menghormatiku. Aku pasti lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Setelah satu pertemuan, ada satu saudari yang masih belum mengerti prinsip menerima orang dalam gereja dan meminta persekutuanku. Saudari Chang, rekanku, juga ingin mendengarkan. Jadi ku persekutukan prinsip terkait secara rinci dan menekankan beberapa hal penting. Setelah itu, ku dengar mayoritas saudara-saudari bilang mereka sudah paham. Itu membuatku bahagia dan merasa masalah ini mudah diselesaikan olehku. Lambat laun, sikapku mulai congkak. Saat memeriksa pekerjaan, kulihat beberapa pemimpin tidak mengerti situasi dalam tim mereka dan menunda tugas. Aku sangat jengkel, jadi kumarahi mereka dan menolak untuk bersekutu. Saat kulihat mereka merasa terkekang olehku, awalnya aku merasa agak bersalah saat menyadari telah menunjukkan amarahku. Tetapi kupikir, aku bekerja untuk gereja. Aku tak akan berhasil jika sikapku tak keras. Setelah itu, aku tidak merenungkan diri dan masalah itu berlalu. Sebelum pertemuan penginjilan, aku dan pemimpin penyiraman mendiskusikan isi pertemuan. Aku minta mereka untuk mengemukakan pendapat. Tapi setelah sekian lama, tak ada yang bicara. Dan hanya satu saudari yang bersekutu sedikit. Waktu itu aku sangat marah. Kupikir mereka sangat tak berguna, hingga tak mampu memberitahu isi pertemuan. Dan aku ingin memarahi mereka. Tapi takutnya itu akan memengaruhi pertemuan. Jadi aku berdoa agar amarahku mereda. Kupikir mereka tidak punya pendapat, jadi aku akan bersekutu lebih dulu. Di pertemuan, jika semuanya bersekutu sesuai gagasanku, kita bisa mencapai beberapa hasil. Dengan pemikiran ini, aku mempersekutukan pemikiranku secara rinci dengan tenang. Ku bilang pertemuan ini meliputi beberapa aspek kebenaran. Jadi persekutuan mereka harus berurut. Namun, aku menambahkan, jika merasa ucapanku sesuai, gunakanlah untuk bersekutu. Tapi jika ada gagasan yang lebih baik, bersekutulah sesuai gagasan kalian. Namun pada pertemuan itu, kulihat beberapa saudari tidak menuruti arahanku, dan yang lain tidak bersekutu. Aku sangat ingin memarahi mereka. Tapi takutnya para jemaat baru akan merasa terkekang. Jadi aku menahan emosiku. Usai pertemuan, pencapaian kami tidak sesuai harapan, dan aku merasa sangat sedih. Setelah pertemuan itu selesai, aku bilang, bagaimana perasaan kalian tentang hasil pertemuan ini? Sampaikanlah kekurangan apa yang kalian lihat. Seorang saudari bilang bahwa dia tak bisa tenang untuk bersekutu. Beberapa saudari bilang pertemuannya terlalu singkat, dan yang lainnya hanya bilang waktunya tidak cukup. Setelah mendengarnya, amarahku naik. Kupikir, aku ingin membahas kekurangan dengan tenang bersama kalian. Tapi bukan hanya tidak merenungkan masalah, kalian juga berdalih. Aku harus memberi kalian pelajaran. Setelah itu, aku mengirimkan satu firman untuk menangani mereka. Aku bilang mereka sangat pasif saat berdiskusi tadi. Dan berdalih serta tidak merenungkan diri saat pertemuannya tersendat. Tidak satu pun dari mereka berani bicara. Kemudian aku merenungkan apakah ucapanku terlalu keras. Tidak tepat menangani mereka seperti itu. Namun kupikir aku melakukannya agar mereka bisa mengenal diri sendiri. Aku merasa tindakanku tepat dan tidak merenungkan masalahku sendiri. Lalu aku melapor pada pemimpinku.
bahwa kualitas para penyiram rendah dan tidak bertanggung jawab dalam tugas. Aku ingin dia mengirimkan penyiram yang bagus, dan bahkan ingin menyingkirkan satu saudari. Namun pemimpinku bersekutu. Mereka belum lama percaya dan tingkat pertumbuhannya rendah. Kita tak bisa banyak menuntut dan harus membantu mereka. Dia juga bilang ada banyak jemaat baru yang menerima pekerjaan baru Tuhan. Jadi mereka tak bisa mengirimkan penyiram. Begitu mendengarnya, aku menerima dengan enggan. Belakangan aku tahu saudari Chang tidak banyak membicarakan pekerjaan padaku. Dia tidak suka menceritakan masalah di tempat kerja. Dan di pertemuan rekan kerja, beberapa diaken tidak aktif bersekutu. Itu membuatku frustasi. Beberapa hari kemudian, pemimpin menunjukkan masalahku dan bilang, "Saudari Chang melapor bahwa kau menangani orang di pertemuan. Persekutuan seperti ini membuat orang terkekang. Jadi renungkanlah masalah ini dengan benar." Kupikir, aku menunjukkan masalah mereka. Mereka tidak mengenal diri dan merasa terkekang. Padahal aku tak mengekang mereka. Jika merasa terkekang, itu urusan mereka. Belakangan, aku juga merasa bersalah dan sadar telah memperlihatkan kerusakan saat bekerja bersama saudara-saudariku yang membuat mereka merasa terkekang. Aku menemui saudari Chang untuk membuka diri. Dan ku bilang, aku orang yang bicara terus terang dan mudah marah. Kadang aku tidak memperlakukan kekurangan saudara-saudari dengan benar dan berbicara dengan kasar pada orang yang membuat mereka merasa terkekang. Aku terkejut saat saudari Chang bilang, menurutku kau itu congkak, mudah emosi, dan suka merendahkan orang lain. Aku tercengang saat mendengarnya. Kupikir, kuakui aku congkak. Tetapi aku tidak merendahkan kalian. Aku baru saja membuka diri padamu, tapi kau tidak tahu diri dan justru mencari-cari masalahku. Aku tidak terima, jadi aku juga menunjukkan masalah dia dalam bertugas. Aku terkejut saat dia langsung menerima perkataanku. Aku merasa malu dan juga sedikit gelisah. Jadi aku berdoa. Berkata, "Tuhan, aku tahu masalah ini bagian dari pengaturanmu. Saudariku menunjukkan masalahku, tapi aku tidak mampu menerimanya. Tuhan, tolong aku merenungkan diriku." Lalu berdasarkan ucapan saudari Chang yang bilang aku ini congkak, aku merenung. Tapi setelah merenung 3 hari, aku masih belum paham. Aku menemui saudari Chang dan minta penjelasan darinya. Dia bilang, di akhir pertemuan sebelumnya, kau tidak bertanya masalah kami secara spesifik dan langsung menangani kami. Kupikir, hanya karena itu kau bilang aku congkak dan suka merendahkan orang? Aku menjelaskan, aku punya alasan untuk menangani kalian. Awalnya aku ingin membahas kekurangan. Aku hanya marah saat kalian tidak mengenal diri sendiri. Kupikir saudari Chang akan mengerti. Tapi dia langsung bilang, menurutku kau congkak. Kau menganggap gagasanmu itu kebenaran dan menuntut orang mendengarkanmu. Ketika mendengarnya, aku hanya merasa bingung. Kupikir aku salah dengar, jadi aku bertanya lagi. Dan dia berkata dengan jelas, itu benar. Aku mulai merasa takut. Dan kupikir dia hanya membual. Mana berani aku menganggap gagasanku sebagai kebenaran. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Namun aku tahu Tuhan bermaksud baik di balik penangananku ini. Jadi aku segera berdoa dan memohon agar Tuhan mencerahkanku agar aku dapat mengenal diriku. Bagus, ditangani adalah kesempatan untuk mengenal diri kita. Jadi bagaimana kau mengenal dirimu sendiri? Belakangan selama perenunganku aku membaca 2 firman. Ada orang yang bilang watak mereka tidak rusak dan tidak congkak. Orang macam apa ini? Mereka itu orang tidak berakal, paling bodoh dan paling congkak. Sebenarnya mereka lebih congkak dibandingkan siapapun. Semakin orang mengatakan diri mereka tidak rusak, makin mereka congkak.
Mengapa orang lain mampu menerima penghakiman Tuhan, tapi tidak denganmu? Apa engkau dikecualikan? Apa engkau orang kudus? Apa engkau hidup terisolasi? Engkau tidak mengakui bahwa manusia dirusak iblis dan memiliki watak rusak. Dan karena itu, engkau adalah orang paling congkak. Aku mendapati banyak pemimpin hanya mampu menguliahi orang. Mereka hanya mampu berkhotbah dengan merendahkan orang. Dan tidak mampu berbicara dengan setara. Mereka tidak mampu berinteraksi dengan normal. Perkataannya selalu seperti pidato atau laporan. Mereka hanya membicarakan keadaan orang lain, tidak pernah membuka diri, dan menganalisis kerusakan diri sendiri. Mereka menganalisis masalah orang agar diketahui orang lain. Dan mengapa mereka melakukannya? Mengapa khotbah mereka cenderung membicarakan hal itu? Ini bukti bahwa mereka tak mengenal diri sendiri. Terlalu tidak berakal dan congkak. Mereka pikir mengenali watak rusak orang lain, membuktikan mereka lebih unggul dan tidak rusak dibanding orang lain. Hanya mampu menganalisis orang lain, tapi tidak mampu jujur atau menganalisis kerusakan sendiri. Tidak memperlihatkan motivasi dan jati diri mereka. Hanya menguliahi orang karena berbuat salah, inilah yang dimaksud dengan meninggikan diri sendiri. Amin. 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 Firman Tuhan menyingkapkan keadaan sejatiku. Seluruh manusia telah dirusak iblis dan dipenuhi watak jahat. Benar. Iya. Aku tidak hidup terisolasi. Aku juga telah dirusak iblis. Mana mungkin aku tidak punya watak congkak. Penanganan dari saudariku karena bersikap congkak berasal dari Tuhan. Iya. Kupikir perkataannya terlalu keras saat menanganiku. Aku sangat tidak peka hingga tidak mengenal diriku. Dalam firman Tuhan, jika pemimpin tidak mampu mempersekutukan kebenaran atau mengenal diri mereka sendiri, tapi menegur dan merendahkan orang saat berkhotbah, dan selalu berpikir diri mereka lebih baik, artinya mereka itu orang yang paling congkak. Benar. Aku menyadari seperti inilah perilakuku dalam tugas. Ketika pekerjaanku berhasil atau saudara-saudari menyetujuiku, aku mulai merasa diriku lebih baik dibanding saudara-saudariku. Saat melihat mereka lamban, kukira mereka tidak terbebani, jadi aku marah dan menyalahkan mereka. Merasa mereka sangat buruk dan ingin menyingkirkan saudari yang kukira kualitasnya buruk tanpa melihat keefektifannya dalam tugas. Saat membahas isi pertemuan, saudara-saudariku diam. Bukannya menanyakan kesulitan mereka, aku memaksa mereka bersekutu dengan cara tertentu yang mengekang mereka. Saat mereka tidak bersekutu sesuai gagasanku, aku ingin menangani mereka. Saat kutunjukkan masalah mereka, tapi mereka tidak sadar, batinku meremehkan mereka. Bahkan menangani mereka dengan keras, tanpa mempertimbangkan tingkat pertumbuhan mereka. Lalu pemimpinku bilang saudari Chang terkekang olehku, memintaku merenung. Tapi aku tidak mengindahkannya dan berpikir penangananku untuk saudari Chang agar dia bisa mengenal dirinya. Aku ingat saudari Chang pernah bilang ada jemaat baru yang takut bersekutu saat aku hadir di pertemuan. Aku tidak memusingkannya waktu itu. Baru sekarang kusadari semua orang merasa terkekang olehku. Tapi aku tidak tahu masalahku dan membenci mereka karena tidak terbebani. Aku benar-benar congkak. Aku tidak memperlakukan saudara-saudari dengan setara, juga tidak berusaha mempertimbangkan kekurangan mereka. Malah aku menegur dengan merendahkan mereka. Saat Tuhan memakai saudara-saudari untuk memangkas dan menanganiku, aku tidak mengenal diri sendiri dan berusaha membela diri. Kupikir aku hanya berterus terang dan mudah emosi. Aku enggan mengakui bahwa aku merendahkan orang lain. Aku selalu menuntut orang mengenal diri mereka tanpa merenungkan kerusakanku. Kupikir aku selalu benar dan menyalahkan orang lain. Aku sangat congkak dan tidak rasional.
Baru saat itu aku menyadari toleransi Tuhan terhadapku. Tuhan memakai saudari Chang untuk menunjukkan masalahku agar aku mengenal diriku sendiri dan bertobat. Iya. Lalu aku membaca firman Tuhan. Jika di dalam hatimu engkau benar-benar memahami kebenaran, engkau akan tahu cara menerapkannya dan menaati Tuhan, dan memulai jalan mengejar kebenaran. Jika jalanmu benar dan selaras dengan kehendak Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak akan meninggalkanmu dan akan terhindar dari bahaya mengkhianati Tuhan. Tanpa kebenaran, engkau cenderung melakukan kejahatan walau tidak ingin. Misalnya, jika watakmu congkak tidak berguna untuk melarangmu menentang Tuhan, engkau sulit menahan diri, itu berada di luar kendalimu. Hal itu tidak disengaja dan terjadi karena natur congkakmu. Sifat congkak dan sombongmu akan membuatmu merendahkan dan menganggap Tuhan tidak berarti. Itu akan membuatmu meninggikan dirimu, membuatmu selalu menonjolkan diri, membuatmu meremehkan orang lain, hanya memikirkan dirimu sendiri. Itu akan merebut posisi Tuhan di hatimu dan akhirnya menyebabkanmu mengambil posisi Tuhan dan menuntut agar orang tunduk kepadamu, memuja pemikiran, ide, dan gagasanmu sebagai kebenaran. Lihatlah betapa banyak kejahatan akibat natur congkak manusia. Amin. Dari firman Tuhan aku mengerti bahwa orang dengan natur congkak akan meremehkan orang lain dan berpikir dirinya selalu benar. Benar. Mereka bahkan memperlakukan gagasan sendiri bak kebenaran dan selalu menentang Tuhan. Aku merenungkan interaksiku sebelumnya. Aku tidak pernah menceritakan pengalamanku untuk membantu mereka mengenal diri sendiri. Malah aku menyingkapkan mereka dengan merendahkan. Saat mereka tidak paham, aku marah dan menangani mereka, membuat mereka merasa terkekang. Iya. Mereka tidak berani bilang jika punya masalah dalam tugas mereka dan memengaruhi keefektifan kehidupan bergereja. Semua ini disebabkan natur congkakku. Kurenungkan bagaimana Tuhan mengungkapkan kebenaran untuk menyingkapkan kerusakan kita. Tuhan tak pernah memaksa untuk menerapkannya. Malah Dia dengan sabar membimbing manusia untuk mengalami pekerjaannya. Melalui pengalaman, manusia lambat laun mulai mengenal diri mereka dan bertumbuh dalam hidup. Tuhan pun punya prinsip dalam memperlakukan manusia. Benar. Tuhan memperlakukan manusia dengan adil menurut tingkat pertumbuhan mereka. Dia tidak menuntut melebihi kemampuan kita. Iya. Dia tak menghormati atau merendahkan kita. Iya. Aku hanyalah makhluk ciptaan kecil. Tapi hanya karena mampu bersekutu, aku menuntut orang mendengarkanku. Aku tidak memperhitungkan keadaan orang dan menuntut terlalu banyak. Saat orang tak mencapai standarku, aku meremehkan, bahkan ingin menyingkirkan mereka. Aku merenungkan esensi perbuatanku. Aku memperlakukan gagasanku seperti kebenaran. Bersikeras bahwa sudut pandangku selalu benar dan membuat saudara-saudari mendengarkanku. Aku tidak menggenapi tugasku. Bukankah aku menentang Tuhan? Aku tidak tahu telah dikendalikan oleh natur congkakku dan berbuat hal jahat yang menentang Tuhan dan merugikan saudara-saudari. Aku sangat buruk dan pantas dihukum Tuhan. Iya. Begitu menyadarinya, aku bersyukur pada Tuhan karena telah melindungiku. Melalui nasihat saudariku, aku dapat merenungkan diri dan tidak tersesat. Aku baru sadar bahwa aku tidak punya kenyataan kebenaran. Aku tetap menganggap pemahamanku sebagai kebenaran memaksa saudara-saudari mendengarkanku. Aku menjadi congkak dan tidak mengenal diriku sendiri. Lalu seorang saudari mengirimiku firman Tuhan. Akan kubacakan. Baik. Jika engkau harus memimpin umat pilihan Tuhan memasuki kenyataan kebenaran sebagai pemimpin dan bersaksi tentang Tuhan, yang utama adalah membimbing mereka membaca dan mempersekutukan firman, agar mereka paham tujuan Tuhan dalam menyelamatkan manusia dan dalam pekerjaannya.
mengetahui kehendak dan tuntutan Tuhan agar bekerja dengan baik dan memuaskan Tuhan. Bisakah engkau membuat orang memahami kebenaran dan memasuki kenyataannya? Jika engkau hanya mengulang perkataan doktrin dan menceramahi orang dan menangani mereka, jika kebenaran yang kau persekutukan tak nyata dan hanya berupa doktrin, tidak ada gunanya memarahi mereka. Apa kau pikir jika orang takut padamu dan menaatimu, artinya mereka memahami kebenaran dan tunduk? Ini keliru. Jalan masuk ke dalam kehidupan tidak sesederhana itu. Sebagian orang berusaha terlihat kuat usai menjadi pemimpin untuk memaksakan otoritas baru sehingga semua orang tunduk. Mereka pikir ini akan memudahkan pekerjaan. Jika tidak punya kenyataan kebenaran, maka jati diri dan tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya akan segera tersingkap dan engkau akan disingkirkan. Dalam pekerjaan administratif, sedikit penanganan dan pendisiplinan dapat diterima. Namun, jika engkau tak mampu memberi bekal kebenaran, hanya bisa menguliahi dan tiba-tiba marah, ini memperlihatkan kerusakan dan wajah buruk milik kalian. Seiring waktu, umat pilihan Tuhan takkan menerima perbekalan kehidupan darimu. Takkan mendapat sesuatu yang nyata, akan merasa muak padamu lalu menjauhimu. Amin. Amin. Sebagai pemimpin, Tuhan mengajari kita untuk belajar mempersekutukan kebenaran dan membimbing orang untuk memahaminya. Bukannya menegur dan menangani orang, membuat orang lain takut pada kita. Ini tindakan pemimpin palsu. Benar. Tuhan meninggikanku untuk menjadi pemimpin, tapi aku tidak melakukan pekerjaan nyata. Dan juga tidak memberi manfaat bagi jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Aku selalu menegur dan menangani saudara-saudariku, sehingga mereka merasa terkekang dan menghindariku. Aku teringat pemimpin palsu yang dipecat bulan lalu karena tak melakukan pekerjaan nyata, tidak mampu menyelesaikan kesulitan dalam tugas saudara-saudari, dan selalu menangani serta menuduh mereka tidak bisa bekerja. Sehingga mereka menangis dan merasa terkekang. Keadaan mereka negatif dan berpikir tidak mampu menjalankan tugas. Tindakan pemimpin palsu ini sangat merugikan pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudarinya. Bukankah aku sama seperti dia? Aku tidak punya kenyataan kebenaran dan tidak mengejar perubahan watak. Aku hanya bisa menegur dan menangani orang dengan watak congkakku. Aku menempuh jalan pemimpin palsu dan antikristus. Berbahaya jika terus seperti ini. Iya. Pemimpin palsu meninggikan diri untuk menangani orang yang hanya dapat merugikan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Iya. Bagaimana kau masuk dan melakukan penerapan? Aku melihat satu firman Tuhan. Para pemimpin harus mampu mempersekutukan firman dan menerapkannya, menuntun orang untuk memahami, mengalami, serta memasuki firman Tuhan dalam kehidupan. Mereka harus memasukkan firman Tuhan dalam keseharian mereka dan mampu menyelesaikan masalah dengan firman-Nya. Juga mereka harus mampu memakai firman Tuhan untuk kesulitan dalam tugas. Amin. 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 Pemimpin dan pekerja harus sering mempersekutukan kebenaran, membimbing orang lain memasuki kenyataan kebenaran. Mereka harus menyelesaikan masalah yang dihadapi orang lain dalam tugasnya. Sehingga dalam tugas maupun kehidupan nyata, orang lain dapat belajar menerapkan kebenaran. Inilah tugas para pemimpin dan pekerja. Benar. Amin. Bukan seperti aku, tidak memahami kesulitan orang, tidak mempersekutukan kebenaran, dan selalu menuduh serta menuntut mereka dengan sikap meremehkan. Pemangkasan dan penanganan punya prinsip tersendiri. Kita tidak boleh memakai doktrin untuk menangani orang. Dan tidak boleh merendahkan orang berdasarkan gagasan kita. Benar. Dalam pemangkasan dan penanganan, kita harus bisa membedakan berbagai situasi. Jika seseorang melakukan hal yang mengacaukan pekerjaan gereja, merugikan jalan masuk kehidupan saudara-saudarinya, dan tidak berubah usai dipersekutukan, mereka harus ditangani. Beberapa orang asal-asalan dalam tugas
dan tidak bertobat meski ikut persekutuan, mereka harus ditangani. Saat orang sengaja berdosa atau tidak menerapkan kebenaran meski tahu, mereka juga harus ditangani. Saat menangani orang lain, kita harus melihat esensi masalahnya dan mempersekutukan kebenaran agar mereka tahu watak rusak yang mengendalikan mereka dan esensi dari tindakan mereka. Juga saat memangkas dan menangani orang, posisi kita harus setara dengan mereka. Kita tidak boleh mengecualikan diri, seakan kita tidak rusak. Iya. Namun aku tidak paham prinsip penanganan. Saat melihat saudara-saudariku menunda-nunda tugas mereka, bukannya mempersekutukan kebenaran untuk membantu, aku malah menangani mereka. Akibatnya, alih-alih mengenal diri sendiri, mereka merasa terkekang olehku. Sebenarnya pemimpin telah memberitahuku bahwa beberapa saudara-saudari baru mulai bertugas dan tidak mengerti prinsip, sehingga akan ada beberapa kesalahan. Dan seharusnya aku tidak menangani mereka. Sebaliknya, aku harus memahami kesulitan mereka, membantu dan membimbing mereka untuk memahami prinsip kebenaran. Benar. Andai aku lebih membimbing mereka dan andai mereka tahu cara melakukan penerapan tapi tidak bertobat, aku harusnya memperlakukan mereka dengan setara, menunjukkan esensi masalah mereka, membantu mereka mengenal diri sendiri sesuai firman Tuhan. Penanganan seperti ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu membantu pekerjaan gereja dan jalan masuk kehidupan saudara-saudari. Iya. Hanya penerapan yang sesuai kebenaran yang bermanfaat bagi orang. Ya, pemimpinku pernah mengirim pesan untuk menyelidiki keadaan satu pekerjaan. Tapi rekanku dan pemimpin tim tak menjawab tepat waktu. Kupikir, mengapa mereka tak secara proaktif menjawab? Mereka terlalu pasif terhadap tugas. Saat waktunya pertemuan, aku mengajukan pertanyaan. Dan saat semua orang diam, tanpa sadar aku menuduh mereka terlalu lamban dan pasif dalam tugas. Saat aku selesai bicara, mereka tetap diam. Dan kupikir, apa aku kembali memperlihatkan watak congkakku dan membuat mereka terkekang? Waktu itu aku melihat komputerku dan menyadari bahwa mikrofonku mati saat aku bersekutu. Oh. Saat itulah aku sadar Tuhan melindungiku dan mencegahku menyakiti saudara-saudari. Dalam hati aku bersyukur kepada Tuhan. Tapi aku juga membenci diriku karena kembali memperlihatkan kecongkakan. Aku menyalakan mikrofonku dan dengan tenang bertanya alasan mereka tidak menjawab tepat waktu. Aku baru tahu bahwa rekanku tidak punya internet. Dan yang lain tidak tahu harus membalas apa karena tidak mengerti prinsip. Aku bersekutu dengan sabar tentang menjalankan pekerjaan ini sesuai prinsip. Lalu aku melaporkan keadaan pekerjaan itu pada pemimpinku. Saat menerapkannya dengan cara ini, aku merasa sedikit lebih nyaman. Lalu aku membaca firman Tuhan lain. Setelah ditaklukkan Tuhan, manusia harus punya nalar untuk tidak bicara dengan congkak. Harus menganggap diri mereka hina seperti kotoran dan mengatakan kebenaran. Ini yang terbaik. Terutama saat bersaksi. Jika itu sesuatu yang tulus, tanpa bualan, dan kebohongan yang dibuat-buat, artinya watakmu telah berubah. Inilah perubahan yang benar usai engkau ditaklukkan. Jika tidak mampu memiliki nalar ini, engkau tidak menyerupai manusia. Kelak saat semua bangsa telah ditaklukkan oleh Tuhan, jika dalam pertemuan untuk memuji-muji Tuhan, engkau kembali congkak, engkau akan dibuang dan disingkirkan. Mulai sekarang, manusia harus berperilaku dengan baik, mengenali status dan posisi mereka, dan tidak kembali ke cara lama mereka. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku mengerti bahwa aku ini makhluk ciptaan kecil, orang yang sangat rusak. Dan aku harus berdiri setara dengan saudara-saudari dan menjalankan tugas dengan baik. Itu disebut berakal. Iya. Amin. Kini saat menindaklanjuti pekerjaan gereja, aku tak akan mudah marah dan menegur saudara-saudari. Aku berupaya memahami kesulitan mereka dan mencari kebenaran dengan semua orang.
Perlahan aku dan saudara-saudari dapat bekerja sama dengan harmonis. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Perubahan ini adalah hasil penghakiman dan hajaran Tuhan. Aku bersyukur Tuhan menyelamatkanku. Syukur kepada Tuhan.